Sudah Nah, kelihatan, Bapak. oke. Jadi kita belajar tentang eksplorasi sumber daya kelautan. Kalau mengenai teori, sebenarnya kalian sudah banyak sekali dapat di mata kuliah yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya di eksplorasi sumber daya kelautan ini lebih bagaimana kalian, kalau di saya lebih dari tahun sebelum-sebelumnya lebih banyak bagaimana langsung terjun ke lapangan. Jadi seperti yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh Pak Dwi juga. Jadi kalian langsung ke lapangan, mengeksplorasi, melakukan penelitian, mengambil data seperti itu. Jadi kalian di sini kan tadi saya lihat ada semester ada angkatan dulu sangat bagus sekali. Jadi bisa belajar sama-sama untuk dalam pengambilan datanya. Jadi saya sudah buatkan bagaimana penelitian yang harus dilakukan karena sebenarnya dari penelitian ini sangat beragam ya. Tadi Pak Dwi sudah menyampaikan tentang adanya lamun, mangrove, ataupun terumbu karang. Kalau di saya hanya fokus dalam satu lokasi. Yang paling dekat untuk di wilayah Denpasar, saya ambil di perairan Sanur. Jadi nanti di perairan Sanur tersebut kan banyak ada pantai ya. Jadi saya sudah pilihkan ini 5 pantai sesuai dengan penelitian saya sebelum-sebelumnya, sesuai dengan perwakilan dari lokasi wilayah tersebut, yang dimana di sana pasti adanya variabel yang akan kalian amati di sana. Jadi ada 5 pantai, yaitu ada Pantai Sindu, Karang, Semawang, Pantai Duyung, Segara, dan Pantai Mertasari. Dari 5 pantai ini, apakah adik-adik sudah tahu semua ya lokasinya? Ada yang belum tahu lokasi pantai tersebut? Kalau Miko udah tahu semua nih. Halo? Saya tahu, Pak. Saya baru tahu yang Semawang, Bapak. Oke. Jadi ini semua dalam satu semua ini pantai ini berdekatan ya. Kalau itu pelangnya sudah ada sih biasanya Pantai Sindu, di Jalan Sindu itu ada ya. Pokoknya intinya kalian dari McD tersebut tinggal masuk, tinggal belok ke kanan dikit. Nanti paling pertama ditemui adalah Pantai Sindu. Setelah Pantai Sindu ada Pantai Karang. Itu nanti di Jalan Karang nanti kalian bisa searching aja. Tentunya ada Pantai Semawang, setelah Karang baru Semawang. Selanjutnya baru ada Pantai Duyung. Ini Pantai Duyung tempat saudara ini di belakang Hotel Hyatt. Jadi masuknya itu di sampingnya itu ada Jalan Duyung. Nanti besok dari sana. Itu paling terakhir, paling ujung Pantai Mertasari. Dia sesuai dengan urutan ya. Nanti ada Pantai Sindu pertama, Karang Semawang, Duyung, dan Mertasari. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan di pantai tersebut? Karena dulu saya sudah ngambil beberapa penelitian di Pantai Sindu, di Pantai Mertasari dan Pantai Mertasari. Tiga pantai dulu saya mengambil penelitian. Selanjutnya banyak juga sudah dilakukan penelitian oleh mahasiswa di Pantai Karang, Pantai Semawang juga. Tapi yang paling sedikit informasinya ada di Pantai Karang ya, ada paling sedikit itu. Oke. Nah, kalau dari sempat survei ini saya sudah pernah datangi semua tempat ini, pantai tersebut. Variabel yang akan diamati itu semua bakal ada. Jadi saya sudah mencari, nanti tinggal kalian menentukan titik aja, titik pengambilan sampelnya aja. Jadi kalian semua sudah belajar titik metode translate kuadrat ya? Sudah, enggak semua sih, Pak. Tapi bisa kan, misalnya dari sebenarnya udah diberikan ya di metode. Iya, Pak. Dalam kalau kami angkatan 19 waktu itu sempat ada praktikum pakai translate gitu, Pak. Okay. Tapi katanya habis dari pelatihan kemarin tuh ada metode baru, Pak, yang apa tuh yang translate ditarik garis 100 meter tuh, Pak. Oh, itu yang lamun ya? Iya, iya. Oke, ada yang ikut pelatihan lamun di sini? Banyak kayak, Pak. Ada, Pak. Ada ya? 18, Pak. 18. Ini kalian angkatan kan ada. Iya, Pak. 19 sama 20.
Yang 20 ada yang ikut, Pak. Bella. 20 banyak, Pak. 20 ada ikut pelatihan Lamun kemarin? Pak Bella Mayani. Ada, Pak. Oke, berarti ada ya 20. Baik, ini angkatan 20. Jadi ya sangat bagus tadi angkatan 20, ada 18, ada angkatan 19 juga. Jadi saya rasa nanti kalian akan dapatkan data yang sangat bagus lagi. Selanjutnya dari 5 pantai ini nanti saya akan bagikan kelompok. Jadi kelompoknya nanti bisa kalian mau dipilih sendiri atau sesuai dengan urutan NIM. Kira-kira mana bagusan? Pilih sendiri apa urutan NIM? Coba dipikirkan dulu, ntar dikasih tahu saya formanya. Habis selanjutnya, jadi nanti masing-masing ada satu kelompok ada 5 orang. Kita ada bagikan ini, jadi kurang lebih nanti ada 25 kelompok. Dari satu pantai itu ada 5 kelompok. Banyak Pantai Sindu ada 5 kelompok, Pantai Karang ada 5 kelompok, Pantai Semawang ada 5 kelompok, Pantai Duyung Saudara ada 5 kelompok, Pantai Monsari ada 5 kelompok. Oke. Setelah dibagi kelompok tersebut, apa yang dilakukan umpamanya dalam di pantai tersebut? Jadi kalian di sana melakukan penelitian mengenai 5 variabel yang dimana kita akan mengeksplorasi. Kalau di saya fokus karena bidang saya tentang biologi laut, kita fokus mengenai biota lautnya dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Jadi dari satu lokasi itu nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Selanjutnya masing kelompok itu ada 5 topik penelitian. Jadi ada moluska, Echinodermata, Macrosubentos, ada lamun, dan mikroplastik. Jadi kalau bisa yang lamun itu dibagi nanti orang-orang yang sudah mengambil pelatihan ataupun yang sudah mengambil pelatihan bisa memberitahu cara ke teman-temannya cara pengambilan data yang untuk mengenai lamun ini. Jadi lamun ini kalian cuma ambil cover, kepadatan dan jenis itu aja cukup. Dari 5 variabel ini, kira-kira ada yang belum pernah dilakukan nggak atau merasa susah? Yang itu, Pak, yang mikroplastik di sedimen, Pak. Itu belum ada, sama sekali belum pernah ya? Iya, Pak. Oh, kalian belum pernah ya, berarti belum ada metode. Karena Makro, Pak, ya, kalau yang Macrosubentos itu kayak ikan gitu, Pak, ikan di sana gitu. Atau bukan. Kalau kalian nggak tahu makro itu ya? Oh, ikan gini. tuh naik Tripang. Bukan, tripang masuk Echinodermata. Ini saya sudah bagi-bagikan nih. Kalau moluska, kalian tahu kan semua jenis moluska kan? Kerang-kerangan, gastropoda. Habis itu Echinodermata tuh, saudara-saudaranya tuh teripang, bulu babi, bintang mengular, tuh, bintang laut, tuh, Macrosubentos. Di sini fokusnya cuma ambil yang di bawah sedimen. Jadi nanti kalian cuma ngambil yang berada di bawah sedimen itu dengan scope. Nanti saya sudah buatkan metodenya, itu ambil di ayak. Apa yang ditemukan itu aja yang diambil. Jadi paling banyak ditemukan krustase saja, jenis-jenis kepiting itu aja. Kalau lamun ya kalian sudah bisa kan melihat jenis lamun, coba kalian melihat jenis lamun, jenis-jenisnya. Nanti saya juga akan berikan semua identifikasi ataupun panduan-panduannya. Baik, Pak. Nah, habis itu mikroplastik di sini saya ada metodenya. Cuma nanti coba angkatan 18 belum pernah yang ngambil ya, angkatan 18. Ada angkatan 18 ini ya? Di room nggak ada, Pak. Kok di absen saya ada ya 18. Berapa orang, Pak? Coba dulu.
Kelihatan nggak yang Excel saya nih? Kelihatan Pak. Ini yang ngambil 19, ini sepertinya bisa nih semua Stanley, Aldo nih. Oh, mereka gini ya sepertinya nih ya. Kayaknya ini MBKM nih, bisa ngambil MBKM mereka. Niko Iya, berarti Pak, mereka Stanley. tidak pernah kuliah kan ya? Niko, Ya Bapak, ini kakak kelas kalian belum pernah hadir kan ya? untuk kemarin di absen dari Bu Widi ada 2 orang yang hadir Bapak. Oke, oh 2 orang. Sekarang hadir nggak dia ini? Sepertinya ada yang ikut MBKM soalnya nih. Jadi kalau ikut MBKM, dia melakukan di tempat lain tapi masuk ke mata kuliah yang akan dikonvensikan. Itu. Kalau di room tidak ada yang angkatan 18 Bapak. Oke, oke. Oke, saya share aja ya. Oke, sudah kelihatan lagi ya? Nanti kalian mengambil 5 variabel penelitian ini tentang moluska, Echinodermata, maksud bentos, lamun, mikroplastik. Jadi 5 variabel ini nanti diambil dalam titik yang sama. Jadi biasanya kalau dalam metode transek kuadrat kan menggunakan 3 transek, nanti kuadratnya berukuran 1 kali 1 meter. Jadi untuk ukuran transeknya sudah sesuaikan. Jadi kalian harus ada bawa GPS ya, ataupun dari GPS yang dari pinjam di kampus ataupun GPS dari HP bisa juga. Nanti semua di tagging, maksudnya ditandai, di marking lokasi-lokasi penelitian kalian. Ini variabel yang kalian ambil ada moluska, Echinodermata, bentos, lamun, dan mikroplastik. Oke, ini metodenya. Jadi kita menggunakan metode transek kuadrat untuk 4 variabel tersebut. Jadi terdiri dari 3 transek kuadrat yang dimana panjang 100 meter ya. Contoh, saya buatkan gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian nanti garis row meternya panjangnya itu nanti 100 meter. Nanti dari 100 meter itu kalian ngambil 10 kali ulangan atau 10 titik kuadran. Oke. Nanti interval dari kuadran tersebut masing-masing 10 meter saja, hingga sampai dengan 100. Jarak antar transek 1, 2, dan 3 itu 25 meter. Oke. Ini untuk Echinodermata, dan sampai lamun itu sama 1 kali 1 meter bisa. Tentunya untuk bentosnya, karena bentos ini sangat banyak ya, jadi akan sangat memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi bentos itu hanya mengambil 5 titik. Jadi pengambilan 5 titik intervalnya itu ada di titik yang pertama, umpamanya sesuaikan saja. Pokoknya dia antara interval titiknya 25 meter. Karena bentos itu berbeda dengan Echino dan moluska. Kalau moluska lebih mudah dia, moluska sama Echino itu lebih mudah kalian lihat di permukaan. Ini siapa ada dicatat, kalau enggak pindah lagi sampai 100 meter. Sedangkan bentos kalian harus mengambil skop. Jadi titik yang tanda saya hitam ini kalian mengambil skopnya. Nanti skop 1, 2, 3, dan 4 ini kalian skop. Sebenarnya jadikan 1, kalian ayak. Ataupun boleh juga dalam 1 titik langsung ayak boleh. Jadi semua jenis yang kalian dapatkan di sini dihitung. Dihitung jumlahnya, halnya kalau emang tidak bisa diidentifikasi, diambil sampelnya 1 saja, hewannya ambil 1 saja, nanti diawetkan dengan alkohol. Selanjutnya kalian foto, semua harus dokumentasikan ya, semua jenis yang didapatkan itu harus ada fotonya. Selanjutnya, sisa yang semua, kalau ada yang sama jenisnya, sisanya dilepas.
Jadi hanya diambil satu. Jadi kalau bisa ambil satu jenis satu individu untuk kalian dokumentasikan. Oke. Nanti analisisnya ada 10 komoditas. Nanti saya akan berikan juga tentang contoh proposalnya mengenai sama di struktur komoditas ini ya, keragaman, kepadatan, dan dominasi. Jadi setiap biota laut itu nanti jenisnya difoto, untuk asli dan penelitian hanya boleh satu individu. Sampel sisanya setelah dihitung jumlahnya dikembalikan ke alam. Kalau mikroplastik itu akan melaksanakan identifikasi. Kalau untuk mikroplastik saya berikan metodenya ya. Tapi cuma kalian harus belajar lagi di lab itu. Karena di lab kalian harus belajar di lab lagi. Coba Niko, apakah sudah bisa ya praktikum di lab ya? Sepertinya udah ya. Halo. Halo. Izin menjawab Bapak, setahu saya sudah bisa tapi masih dibatasi. Oke, berarti kan sudah bisa ya. Nanti coba diskusikan juga ke lab, ke kelas kalian. Sepertinya masih ada yang mengambil mikroplastik itu angkatan 2018. Coba dia tanyakan aja untuk dalam penggunaan labnya. Jadi metodenya di sini saya coba dilihatkan metodenya ya. Ini untuk ada yang mau ditanyakan untuk bagaimana metode terutama ya moluska, echinodermata, makrosulentus, dan lamun. Ini semua titiknya sama nih nanti di sini. Nanti mikroplastik juga pun sama di sekitar sini aja ambil. Tapi disesuaikan sedimennya berapa. Ini bisa barengan juga nanti dengan pengambilan sekop yang makrosulentus tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Kalian Pak, udah terbayang ya dalam pengambilan datanya ya? Iya Pak, sudah. Dari saya sudah. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi aja ke awal sebelum kalian turun ke lapangan. Kira-kira ada yang susah nggak apanya? Mohon izin Pak, bertanya Pak. Ya silakan. Berarti untuk pengambilan makrozobentos ini tuh, ntar kita perlu kayak saringan gitu. Terus Ya. untuk ketentuan saringan itu ada nggak Pak? Misalnya lubang itu berapa mili gitu. Ada 1 mili. Oke, Di kampus ada ayaannya tuh. Oh, berarti kita bisa minjem dari kampus? Ya bisa, pinjam aja dari kampus. Itu ada ayaannya 1 mili. Kalau memang kalau emang kurang, biasanya ada yang jual pokoknya dia kecil sekali 1 mili itu. Atau kan di tempat-tempat dulu saya belinya di toko serba 5.000 sih, ada ayak-ayakan tuh. Untuk bisa mengayak ukurannya 1 mili. Maksimal dah 5 mili paling maksimal. Karena nanti takutnya di sana terlalu besar ya gininya. Lepas dia binatang-binatangnya. Biasanya sih saya pakai ayak 1 mili seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Atau enggak kalau mau buat bisa juga. Sayangnya saya nggak punya loh alatnya. Maksudnya saya belum buat. Kalau saya sudah punya misalnya saya berikan. Coba di kampus dulu lihat ya gini ya. Itu ayakannya bisa nanti. Oke, ada mau lagi ditanyakan? Kalau transeknya gimana Pak buat? Apa? Transeknya buat masing-masing kelompok seperti itu Pak. Ini jadi biar kenapa saya bilang titiknya semua titik sama. Jadi kalian turun ini barengan semua, titiknya sama ini. Jadi kalian nanti bisa barengan punya alat transek kuadratnya kan. Kalau emang dikit transek kuadratnya kan bisa dipakai itu. Kroyokan kalian bisa nih. Jadi nanti bisa dibagi-bagi aja. Kalau umpamanya ada transek kuadrat 3 atau 4, kalian pinjam di kampus kan ada tuh.
Kalian bisa ngambil data ini. Jadi bagi kelompok kalian kan satu kelompok ada 5 orang. Dalam satu titik ini semua diambil, Mollusca diambil, Echino diambil, Macrocwentus diambil, Lamun diambil. Supaya titik kedua juga sama. Jadi kalian 5 kelompok itu kalian bisa bagi itu, banyak satu-satu orang. Udah dapat 5 titik, kalian pakai 5 transektor atau enggak buat dari tali rapiah aja bisa juga. Cari ukuran 1 kali 1 meter. Habis itu ditandai dengan bawa gini bambu kecil aja. Itu. Bisa ya, terbayang ya? Terbayang, Pak. Oke. Jadi kenapa saya buatkan ini sama ini kalian untuk memudahkan kalian semua. Jadi kalian tuh barengan ngambil datanya. Jadi titiknya ini sama semua. Nanti kalian variabel yang diamati dalam satu titik ini, yang ini semua ini, nanti ada Mollusca. Itu kelompok itu hanya menghitung Mollusca untuk kelompok Mollusca. Kan sama-sama dengan belajar nanti barengan kan kalian. Nanti kalian bisa bagi itu kelompok kalian dari 5 orang, satu-satu orang mewakili satu titik, umpamanya satu kuadrat. Selanjutnya ada Echino, ada Lamun, ada Imbauna, ada Sedimen, mikroplastik itu. Kalian tadi tim kalian dengan peran yang berbeda-beda dalam satu kelompok ini bisa. Itu sampai selesai nih semua 3 transek. Selanjutnya baru dikumpulkan datanya, dianalisis. Jadi kalian kan sudah bisa belajar analisis ya tentang keanekaragaman, keragaman, dominasi seperti itu. Jenis-jenis yang didapat, difoto, dibuatkan foto yang bagus. Jadi saya contohkan foto yang bagus ya. Semua jenis harus diambil fotonya seperti itu. Baik itu lamun ataupun nanti mikroplastik yang didapat. Dan itu wajib ada dokumentasi saat kegiatan. Jadi, itu akan ditaruh di lampiran. Jadi saat kalian lapangan harus ada identifikasi lampiran dokumentasinya. Jadi saat bagaimana menyiapkan alat, bagaimana saat turun ke lapangan, bagaimana cara identifikasi, gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Jadi waktunya ini panjang ya. Jadi untuk pasang surut kalian bisa sesuaikan. Ini dalam penelitiannya kurang lebih waktunya 2 minggu. Jadi sampai kalau nanti ini semua nanti akan dipresentasikan dan dikumpulkan laporannya di Desember minggu ketiga. Di saya minggu ketiga. Jadi kalian masih bisa untuk minggu-minggu ini untuk mempersiapkan alat. Minggu depan bisa merencanakan kapan turunnya. Jadi nanti bisa diinfo juga ke saya kapan kalian turun. Saya akan coba kalau emang waktu itu pas saya bisa, saya akan ikut juga ke lapangan untuk melihat kalian bagaimana dalam pengambilan sampel. Karena nanti ke depan kan kalau ada yang ingin tertarik di bidang ini, untuk metode kalian tidak akan terlalu susah. Itu setidaknya ada pengalaman ya untuk kalian semua. Karena dalam eksplorasi ini, terutama untuk biota laut itu sangat penting. Kebanyakan kemarin jarang yang mengidentifikasi yang biota di intertidal. Kalau sudah ikan di karang sudah banyak juga kan. Tapi untuk yang intertidal secara pasang surut ini masih sedikit seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak, karena saya kan masih di luar Bali, Pak, jadi mungkin kalau berkelompok itu saya tidak akan tahu, Pak, bagaimana cara pengambilan datanya. Untuk metode saya lumayan mengerti, Pak, dengan membaca saja. Namun untuk prakteknya saya belum paham, Pak, seperti itu. Kalau misal ini berkelompok, Pak, misalnya saya di luar Bali, apakah bagaimana, Pak, caranya supaya saya bisa mengerti, Pak, ini tentang pengambilan datanya, Pak, begitu? Apakah boleh Pak, dijelaskan, Pak, secara online supaya saya juga bisa mengerti, Pak, pengambilan datanya? Oke. Oh ya, ada yang di luar Bali ya? Aduh, saya lupa. Masih ada banyak yang di luar Bali ya? Oke. Jadi yang nanti ya, silakan. Saya sedikit aja, Pak, yang di luar Bali itu ada beberapa, Pak. Oke, untuk yang di luar Bali, jadi nanti kalian kamu masuk kelompok mana, nanti
kelompoknya, temannya yang berkelompok itu harus gini ya, bagi tugas. Selain itu, tolong ada dokumentasinya, baik itu videonya dalam pengambilan sampel. Nanti itu dibuatkan untuk yang di luar Bali. Jadi mereka tahu setidaknya kondisi di lapangan, cara pengambilan secara data tersebut. Jadi untuk yang di luar Bali, nanti bisa dibagi tugaskan dalam pengolahan data umpamanya, atau analisis seperti itu, ataupun penulisan laporan. Kalau dia tidak bisa ke lapangan, nanti kan kalian bagi tugas saja, nanti ada yang banyak membuat di laporan, lebih umpamanya persentase membuat laporan lebih banyak karena dia tidak turun ke lapangan, bisa juga. Nanti kalian sesuaikan aja, yang penting laporannya itu selesai tepat waktu dengan variabel yang saya sudah berikan ini. Jadi kalian Moluska itu kalian cuma identifikasi dan hitung jumlahnya. Semua Echinodermata juga Macroscopianthus identifikasi dan hitung jumlahnya saja. Namun cover padatannya nanti kan dianalisis dan jenisnya gitu. Oke, untuk mikroplastik kalau mikroplastik di sini kayak ada metodenya. Kelihatan ya untuk mikroplastik? Kelihatan, Pak. Oke, jadi mikroplastik itu kurang lebih seperti ini metodenya. Ini. Jadi kalian harus mengambil analisisnya. Jadi intinya kalian ke lapangan. Ini berapa analisis menggunakan bahan kimianya. Ini gambarnya seperti ini nanti. Hanya cuma ngambil 400 gram saja isi dimen. Nanti itu bisa digabungkan dari berapa titik tersebut. Digabungkan. Nanti harus dikeringkan lagi. Ini nanti ada ayaan juga. Semua ada di kampus nih. Ini kemarin praktikumnya ada kakak di kampus juga. Ini step-stepnya sudah saya kemarin tentang ada pelatihan tersebut sudah. Jadi intinya ini nanti berkaitan dengan biota yang diambil juga. Yang mengambil mikroplastik ya, depannya. Coba Miko nanti bisa diskusi ke kakak kelas ya, yang yang di ruangnya Pak Hen tuh, biasanya mereka semua tuh ambil mikroplastik nanti. Coba ditanya angkatan 18 siapa yang mengambil mikroplastik, kalian nanti bisa tanyakan metodenya, misalnya kelengkapan dari alat-alatnya, itu, soalnya ada bahannya atau tidak. Coba nanti diskusi ke saya apakah ada bahannya yang bisa dipakai, dan kira-kira berapa harganya kalau umpamanya kita memakai bahan tersebut gitu. Tapi kalau emang susah bahannya, mungkin nanti kita diskusi lagi apakah metode ini nanti kita ganti lagi ke atau pakai metode. Masalah di sana tempatnya sudah bersih, jadi ya kalau untuk mikroplastik kalian ambil di pinggir itu sudah pernah? Ada yang udah pernah ikut? Yang di pasir di daratan gitu, Pak? Ya, sudah ada? Sempat sih kemarin. Yang ambil pasir habis sedikit bisa diayak gitu langsung, Pak. Oke, maksudnya kita tidak perlu bahan-bahan kimia jadinya. Jadi coba saya sharing dulu ya. Nanti kita ganti aja
kita ambil yang sana karena kan butuh bahan kimia itu. Takutnya di kampus kurang. Sudah terlihat ya yang berubah ya? Maaf Pak, mungkin saya tadi agak ketinggalan. Untuk bahan kimianya itu dipakai untuk apa ya Pak? Kalian untuk gini, untuk bisa memisahkan gininya, botol plastiknya tersebut. Nanti untuk bisa, ini mana tadi ya? Ini ada berapa bahan kimia nih. Ini dia nanti. Ini kan ada bahan kimianya nih. 20 mili, SO4, H2O. Jadi ini untuk bisa biar itu plastik yang ada sedimennya nanti bisa terpisah dia. Gitu. Ini membutuhkan bahan kimia. Kalau umpamanya yang nanti kan hasilnya seperti ini, ada bentuk plastik sedimen. Tapi kalau untuk yang di pinggir, itu tidak utuh dia. Jadi kalau yang di pinggir, Pak Surya. ya. Ini sih Pak. Untuk output hasil penelitiannya itu kita berupa gini Pak, grafik seperti itu ya Pak. Apa? Grafik yang akan dibahas di pembahasan seperti itu ya Pak. Ya, jadi kalian nanti menyesuaikan. Jadi outputnya sesuai dengan data yang kalian dapat nantinya. Jadi kalau Echinodermata itu kan kalian kan sudah buat struktur komunitas ya. Bagaimana keanekaragamannya, nanti itu bisa dibuat tabel, habis itu jenis apa yang paling banyak, dibuatkan diagramnya, ditambahkan foto-fotonya, seperti itu. Jadi nanti kalian buat laporan sesuai dengan data yang kalian dapat nanti. Itu laporannya. Oke Pak. Kalau yang ini, yang di daratan, ini lebih mudah sih sebenarnya. Tapi sayangnya di Pantai Sanur tersebut ya sangat bersih seperti itu. Nggak bisa, kalau mau ya ini bisa diambil datanya. Jadi kalian ini contoh yang lain. Jadi kalian tinggal ambil metode aja, panjangnya 50 meter per 50 meter, prakteknya. Soalnya dilihat jenis apa aja yang ada di sana plastiknya, jenisnya. Baik Pak. Sama lagi satu Pak. Lebih banyak ya. Perkiraannya ini ngambil datanya itu dimulai maksudnya ditentukannya tanggal berapa ya? Kalian dari selesai perkuliahan ini udah boleh ngambil data, udah boleh survei. Jadi kalian menyesuaikan barengan aja. Kalau emang kalian tidak bisa sama-sama, tidaknya titik sampel kalian harus sama. Jadi
kalian udah ngambil nih umpamanya lamun bisa di minggu hari apa umpamanya kelompok lamun, atau kelompok berapa, tagging tempatnya tuh, marking. Besok kalau ada Ichino yang ke sana, sama harus tempat yang diambil, seperti itu. Nanti kan masing-masing kelompok, maaf memotong Pak. Ya. Nanti kan masing-masing kelompok presentasi ya Pak ya, itu di minggu pertemuan keberapa Pak ya? Nanti itu semua di minggu ke Desember. Desember ya? Ya. Jadi kalian di bulan ini semua ngambil data dulu. Nanti kapan kalian ngambil data kan saya mau ikut juga ke lapangan. Gitu. Oh baik Pak, berarti dari kami kan. Ya. Jadi Baik, Pak. intinya kalian menyesuaikan yang jelas dari metode yang saya berikan itu, translate kuadrat itu kalian harus ambil semua 3. Jangan sampai kurang translate kuadratnya. Jadi kalian jangan ngambil umpamanya kurang dari seperti yang saya kasih metodenya. Selain itu, sama wajib ada jadi kalian harus melaporkan ke saya kalian ke lapangan kapan, ada bukti fotonya, bisa ada progresnya ya. Jadi setiap apa yang sudah dilakukan di minggu pertama, minggu kedua, apakah minggu pertama mau survei ataupun hanya baru dapat 1 transaksi nggak apa-apa, besoknya lagi. Karena kan kalau pakai pasang surut itu kan biasanya 3 hari dia ya kan bagus pasang surutnya, makanya hari pertama setelah purnama atau itu kalian baru dapat 1 transaksi aja nggak apa-apa, besok lagi ambil lagi datanya. Yang jelas data ini selesai 3 transaksi ini. Kalau biasanya dulu saya penelitian ini ya 1 hari, 2 hari itu sudah selesai itu. 1 hari sudah selesai ini. Kalau kita bagi kelompok dengan beberapa titik itu kan bisa, umpamanya ada 3 transaksi, kalian dari 5 orang itu dibagi per transaksi umpamanya per kelompok, habis itu kan kalian itu kan bertim juga tuh dengan lamun, dengan variabel yang lainnya, itu kan bisa barengan. Jadi siapa yang nyata Moluska, siapa yang nyata Ichino, nanti digabunglah datanya. Kalau ke Moluska semua, Ichino ke Ichino, ke lamun, jadi data satu. Jadi titik yang kalian ambil itu sama jadinya. Jadi kalian bareng-bareng mengambil data, tapi variabel yang kalian catat itu berbeda-beda yang sesuai dengan kelompok kalian yang dapatkan. Bisa ya dipahami ya, belum turun ke lapangan. Bisa Pak dari saya. Nah, saya rasa ini tidak sulit. Nanti pokoknya diatur saja yang di luar Bali, apa tugasnya mereka, kalian saya serahkan ke kelompok kalian. Selanjutnya nanti dibuatkan juga video-videonya pengambilan data. Jadi nanti jadi semua variabel ini, umpamanya Moluska itu ada videonya ambil data, bagaimana dari menyiapkan alat sampai dengan identifikasi, semua ada. Jadi dibuatkan videonya. Jadi kelompok kalian umpamanya hari ini kita akan turun ke lapangan umpamanya ke Pantai Sindu, umpamanya. Kalian bisa buat video dulu di sekitar lokasi Pantai Sindu kayak gimana kondisinya. Selanjutnya kalian buat untuk hal yang pertama persiapan alat, apa saja alat yang disiapkan. Kalian foto, kalian videokan itu alat apa yang disiapkan untuk dalam pemakaian itu. Selanjutnya berapa personil kalian ataupun data apa yang kalian akan ambil bisa dijelaskan itu. Misalnya narik garis transaksi, cara menaruh kuadran, maksudnya bagaimana cara menghitung, mengayak, itu dibuatkan videonya. Jadi itu akan sangat memudahkan kalian nanti untuk dalam pemahaman. Selain itu nanti bisa jadi di saya itu nanti tidak ada ujian atau apa-apa, cuma nanti dilihat dari output kalian itu cuma ada 2, nanti video sama laporan. Jadi laporannya, formatnya bukan seperti jurnal ya, tapi laporan akhir. Jadi saya bisa dibilang kayak seperti membuat proposal kalian. Jadi ada cover, terisi, ringkasan, ada pendahuluan, ada tujuan, tinjau pustaka secukupnya saja, sesuai dengan variabel yang kalian amati tentang
Pokoknya tentang moluska, jelaskan tentang moluska apa, habitatnya apa, itu pun sudah cukup. Itu metode penelitian, metodenya semua kan sama. Nanti pertanyaan sama semua ya. Untuk pertanyaan itu sama, titik pengambilan sampelnya itu sama. Metode penelitian itu kurang lebih semuanya sama, dari skema pengambilan datanya juga sama. Cuma nanti narasinya berbeda pasti. Pokoknya moluska apa, echinodermata di berapa diambil, pokoknya Macroscobenthos apa diambil, itu ada pembahasan. Nanti ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, data peserta, lampiran. Oke, ini lampirannya ada foto-foto kegiatan kalian. Ada identifikasi kegiatan kalian, berapapun kalian dapat jumlah tulisnya. Lalu ada Excel analisis data gitu. Jadi kalian ini sudah latihan kalian turun ke lapangan, jadi sudah bisa lah untuk mengidentifikasi secara keseluruhan data-data yang kalian dapatkan. Gimana, bisa dipahami ya? Halo adik-adik. Bisa Pak. Berarti kan intinya jadi kita menentukan tanggal, habis itu konfirmasi ke bapaknya. Kalau bapak bisa hadir, bapak akan ikut hadir pas kita ngambil data seperti itu Pak. Terus untuk pokoknya segala macamnya seperti hasil dan untuk presentasi itu sudah disiapkan di pertemuan di minggu ketiga Desember seperti itu Pak. Ya. Nanti semua laporan dikumpulkan, video semua itu dikumpulkan nanti. Itu yang akan saya nilai nanti. Karena kan Desember kalian perkuliahan sudah selesai seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kenapa saya milih di Sanur? Karena Sanur dekat, selain itu paling aman dia. Saat pasang surutnya itu jauh sekali. Semua pantai yang saya teliti ini, itu pasang surutnya bisa sampai 300 meter saat surut terendah. Jadi kalau kalian ambil hanya 100 meter sudah aman sekali masih. Dan itu ingat kalau turun ke lapangan APD-nya lengkap ya, alat pelindung diri ya, pakai sepatu. Di sini lumayan ada bulu babinya di beberapa pantai seperti Pantai Semawang, Sindu, Motosegara itu lumayan bulu babinya. Nanti saya akan berikan juga pedoman-pedoman kalian untuk identifikasi dari hasil riset saya. Nanti saya juga berikan contoh proposal penelitian saya tentang Macroscobenthos itu. Kalian bisa ambil data metode-metodenya nanti di parafrase aja, dinarasikan. Pokoknya kalian tinggal buat jadi kalian nanti tinggal buat peta dan buat skemanya. Nanti buat skema seperti ini, nanti lebih baguskan saja ya. Nanti bisa lebih bagus, skemanya sama. Dijadikan jadi satu. Ini laporan akhirnya. Nanti semua ini akan saya share di Google Classroom. Baik. Jadi untuk biar kalian ada bayangan nantinya, oke, ini saya ada berapa kemarin pas saya ngambil data. Bisa terlihat ya? Terlihat tidak? Yang saya share sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini tepatnya sih lebih ke monitoring ya, karena dulu saya sudah pernah melakukan penelitian di beberapa pantai tersebut, ada beberapa data yang saya dapatkan. Jadi yang dimaksud dengan echinodermata itu yang ini ya. Nanti kalian bisa, nanti fotonya bisa seperti saya ini, nanti ada upload, sesuaikan dengan jenisnya fotonya. Ini juga akan saya share ke kalian nanti sebagai pedoman. Jadi kalian biar untuk memudahkan mengidentifikasi juga, cara ngambil foto juga. Ini semua jenis yang saya dapat di Sanur nih. Jadi ada berapa jenis bintang laut. Oke, ini termasuk bintang laut ya, Purtica napoleona. Ini besar sekali. Oke, ini termasuk echinodermata, kelas echinodermata. Di sana kurang lebih lumayan banyak bulu babinya, jenis bulu babinya. Jadi, kalian ketemu yang mana? Jadi sesuaikan, ya ini masih masuk di echinodermata.
Oke, ini gastropodanya mollusca. Kalian kalau ada jenis barunya bisa juga. Ini biasanya ada nudibranch biasanya. Dia tidak ada cangkangnya, itu termasuk mollusca. Oke. Nah, ini mollusca semua. Ini mollusca. Semoga aja ada jenis baru yang kalian temukan. Kerang-kerangan sana sedikit karena wilayah pasir. Oke, ini infaunanya. Jadi ini macrosebentosnya yang di infauna. Jadi ada kurang lebih ada berapa kepiting. Kalian coba nanti bisa identifikasi. Ini cukup sampai kalian sampai di CSSP aja karena agak sulit untuk mengidentifikasi infauna. Jadi saya kemarin juga sampai SP saja, PGNU saja. Ada udang-udangan. Tuh. Ada cacing juga. Oke, pulseta. Kurang lebih ada 58 jenis di sana. Jadi tergantung pantai yang didapat. Nanti bisa di pantai Sindu bisa didapatkan 30 jenis atau gimana. Oke. Itu. Saya share juga semua yang saya pernah saya ambil datanya di beberapa wilayah pantai. Bisa dipahami ya? Nanti lampirannya kurang lebih seperti itu nanti lampirannya. Kalian buat apa namanya? Mana? Tadi kalian buat lampiran itu ada identifikasi, terakhirnya itu ada foto kegiatan kalian. Seperti ini foto kegiatan kalian. Penelitian. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Pak Surya, kalau yang video itu seperti apa, Pak? Apa? Kalau yang video itu di apa? Nanti ditampilkan juga kan, Pak? Video kita. Ya, videonya itu kreasi kalian saja semua pokoknya. Intinya dalam video itu ada dalam metode penelitian itu jadi bagaimana kalian mengumpulkan alat, bagaimana kalian mengambil data, bagaimana kalian mengidentifikasi, dan bagaimana kondisi di lapangan. Baik, Pak. Ini semacam dokumentasi itu. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi untuk durasinya saya bebaskan. Kalian mau buat, jangan juga terlalu lama nanti bosan ya nonton. Kalian bisa buat ya minimal 5 menit lah. Baik. Ya. Nanti ya pokoknya yang seru-seruan boleh juga kalian gimana buat yang lebih, maksudnya kreasi kalian lah. Yang penting dalam pengambilan itu step-stepnya kalian bisa mengetahui lah, maksudnya untuk jejak digital, ada jejak digital dalam pengambilan video tersebut. Jadi tepatnya lebih ke monitoring lah jadinya. Kita melihat rencana saya maunya setiap tahun itu dilakukan penelitian yang bagus di tempat itu. Jadi saya pasti jadi saya minta semua harus di GPS ya tempatnya tuh. GPS-nya itu nanti bisa GPS-nya bukan per kuadrat ya. Nanti kalian GPS per transek saja. Ya. Oke, Pak. Kalian per transek ada 3 transek itu. 3 transek itu kalian GPS itu ya cukup 3. Berarti nanti ada 3 poin. T1, T2, T3. T1 itu transek 1, 2, dan 3 itu GPS-nya. Kan nanti sudah digambarkan 100 meter kan sudah bisa ke lapangan lagi, sudah paham lah. Gitu. Bisa dipahami ya? Pak, izin bertanya. Jadi ya, silakan. Nanti kan yang kita tag itu di transeknya. Nah, berarti kita nge-tagnya itu di titik awal aja, Pak? Ya, di titik yang paling pinggir. Tadi di 0 meter. Oke. Ya. Jangan di pinggir pantai sekali ya, tapi di titik kalian pertama kali naruh transek kuadrat. Ya. Halo? Kita terdengar saya kita? Ya, terdengar Pak. Tapi kalau misalnya kita di titik awal aja, itu kan kita narik transeknya itu harus tegak lurus kan ke tengah itu ke tubir. Nah, tapi saja nggak sih Pak kalau misalnya ada error? Maksudnya misalnya kelompok di hari lain itu dia narik transeknya itu tidak tegak lurus gitu, agak mereng. Oke.
Jadi solusinya dibuatkan sampai ujung jadinya. Tagging di titik 0 sama 100 berarti ya. Gitu ya Krisna ya. Iya, lebih baik seperti itu, Pak. Biar Oke. Ya, bagus masukannya. Nanti di tagging seperti itu aja. Jadi nanti ada poinnya berarti yang titik pertama sampai titik akhir 0. Itu untuk per transit ya, T1, T2, T3. Kan sudah tahu kan interval per transit itu 25 meter. Jadi disesuaikan saja lagi ininya. Yang penting pemilihan lokasinya itu harus mewakili. Jadi kalau kalian ke lapangan, lihat dulu kondisinya. Saya rasa kalau dilihat dari jaraknya itu 50 meter itu sudah bagus. Jadi luas pantai, semua pantai itu sangat lumayan luasnya ya, tidak hanya 50 meter, itu lebih. Kalian bisa lihat dari situasinya. Jadi pilihlah tempat yang kira-kira bisa mewakili. Jadi kalian lihat dulu, oh di sini memang ada hewannya. Saya bisa ngambil titik transitnya, di sini ada lamunnya juga isinya gitu. Jangan pilih yang tidak ada lamunnya ya. Biasanya yang tidak lamun itu binatangnya sedikit. Jadi kemarin sebelumnya saya sudah pernah datangi semua tempat itu semua ada lamunnya. Coba kalian tinggal pilih tempat untuk taggingnya aja. Kayak Pantai Karang itu ada di sebelah, baru kalau masuk dari parkir itu itu nanti masuk agak sebelah kiri itu banyak lamunnya. Itu di pinggir sudah banyak lamunnya sebelah kiri. Pantai Sindu juga sudah banyak. Kalau Pantai Segara itu banyak sekali. Tepat di belakang Hotel Hyatt itu. Dari parkir itu masuk aja nanti itu banyak sekali lamunnya. Besar-besar lagi ya. Kalau pantai yang Pesari juga itu lamunnya sedikit tapi ada. Itu bisa disesuaikan saja. Biasanya sih kadang-kadang dari pinggir dia sedikit dia lamunnya. Kalau bisa agak ke tengah dikit sampai ketemu ada lamun pertama, bisa di tagging di sana. Karena Metasari itu kemarin saya pernah penelitian pasang surutnya sampai 300 meter lebih lagi. Sampai 500 meter tuh. Jadi jauh sangat. Semoga aja kondisi itu tidak berubah drastis ya. Jadi perlu dilakukan survei awal dulu untuk melihat tentukan. Jika kalian buat foto-foto, laporkan juga bisa ke saya. Jadi nanti semua akan punya dokumentasi dalam pengambilan sampel, identifikasi. Karena yang susah itu paling di awal aja untuk mengidentifikasi, tapi setelah tahu akan mudah. Apalagi sudah ada panduannya. Tinggal cari. Nanti saya akan juga kasih aplikasi, salah satunya aplikasi iNaturalis. Itu bisa untuk memudahkan kalau dipoto, tidaknya kita tahu familinya sampai genusnya dari jenis itu. Nanti keakuratan itu kalian perlu cari lagi di Google, coba kalian, oh benar nggak nih, dilihat dari tipe-tipenya. Apa udah pernah ada yang pakai iNaturalis? udah, Pak. Sudah ada ya, nanti mungkin bisa nanti dibagi-bagi ke teman-temannya kalau sudah pernah ada yang pakai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Miko, berarti nanti kamu harus bagikan kelompoknya ya. Nanti diberikan saya nama-nama kelompoknya. Jadi Ini kelompoknya, maaf Bapak, ini kelompoknya ya, ditentuin Korma atau pilih sendiri Bapak? kesepakatan kalian aja, boleh pilih sendiri, boleh. Tapi lebih bagus sih, biar lebih mudah untuk saya dalam penilaian, sesuai dengan NIM aja. Maaf Bapak, tapi kalau sesuai NIM nanti yang jadi kekumpul gitu, nanti yang 20 jadi 20 semua, kalau 19 jadi 19 semua. Ya, kalau seperti itu. Kalau kalian mau bagi, boleh juga, nggak apa-apa, lebih beragam, jadi tidaknya nanti di laporan akan lebih bagus kalau kumpul karena kan angkatan 2000 biar ada 1920 ya, biar kakak kelas sama adik kelas bisa diskusi lebih banyak. Boleh juga diatur aja. Yang penting dikirim ke saya nanti nama-nama kelompoknya. Dalam satu pantai itu ada 5 kelompok dengan 5 variabel yang diambil. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Sebentar saya share di Google Classroom ya materinya ini, panduannya, itu metode-metode yang bisa digunakan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi?
minggu depan nanti harus ada gini ya, laporan ke saya yang sudah turun ke lapangan, kapan kalian turun ke lapangan, bagaimana persiapannya, ataupun kalian sudah membuat laporan di pendahuluan sampai tinjau pustaka diinfokan saya. Nanti itu kan saya checklist tuh, bagaimana progres dari setiap kelompoknya. Biasanya nanti bisa saya buatkan Google Form juga, sudah sampai mana, nanti buktinya apa, di-upload seperti itu. Nanti kan udah ada Google Classroom tuh kan, bukti-bukti progresnya, umpamanya minggu pertama kami sudah melakukan survei, sudah membuat pendahuluan dan tinjauan, apa buktinya bisa di-share ke kelompok. Jadi kan ada progresnya setiap minggu. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, banyak kira turun ke lapangan, analisis, atau yang lainnya. Saya rasa semua sudah paham ya. Oke, kita ada 129 orang. Oke, kata 120 ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Adik-adik? Saya sudah, Bapak. Sudah semua ya? Oke, nanti kalau memang ada yang ditanyakan lagi, setelah perkuliahan ini bisa melalui kormanya, nanti kormanya bisa menghubungi saya. Bentar saya share semua di Google Classroom, nanti kalian bisa download ya. Untuk absennya nanti tolong diisi absennya. Saya sudah minta ke kormanya siapa yang untuk hadir hari ini. Oh iya Pak, permisi. Ya. Untuk mini project kita ini tidak memakai asdos kan Pak? Apanya? Tidak pakai asisten dosen seperti itu Pak, dari kakak tingkat. Kalau ini Tidak, sih tidak pakai itu. Oke. Jadi kalian tinggal, jadi di sini lebih ke, karena kan kalian sebelumnya sudah dapat pengalaman kan tentang turun ke lapangan seperti ini kan? Iya Pak. Jadi ya disinilah nanti saya lihat ketelitian kalian dari pemahaman kalian dari perkelompok itu. Oke. Ini juga kalian sudah berbanyak ini, jadi kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian karena kan dari 130 ini kan titiknya sama. Nanti diatur aja biar tidak kelihatan rame banget di tengah. Umpamanya kalian mau beda hari juga gak apa-apa, ya penting titiknya sama. Kan sudah pakai tagging GPS tuh. Umpamanya hari mau siap. Umpamanya hanya bisa kelompok Moluska sama Ichino aja gak apa-apa, besok Lamun boleh juga. Yang penting datanya itu terkumpul semua di titik yang sama ya. Jadi itu bisa dibuatkan monitoring lah, bagus jadinya datanya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Kalau untuk asdos bisa paling asdos kalau mikroplastik aja paling, kalau dia untuk di lab. Sekarang mikroplastik, yang mikroplastik udah ada pernah ngambil ya? Siapa yang udah pernah ngambil mikroplastik?